Hai sobat semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman, kali ini kita diskusi mengenai regulator teman-teman ya. Jadi, udah lama saya disuruh teman-teman ya diminta untuk review regulator gitu ya. Eh, Terus terang teman-teman, saya nggak ahli regulator. Ya, jadi kalau ditanya terlalu detail, saya nggak bisa jawab. Ya, terus terang gitu aja ya, memang saya nggak tahu gitu. Kalau mau detail ke Om Devi itu yang Alfa gitu ya, itu pasti lebih paham karena tiap hari ngoprein apa regulator ya teman-teman ya. Kita hanya bahas macam-macam regulator buat teman-teman untuk pengetahuan saja dan bagaimana sifat-sifat regulator itu ya. Oke, yang pertama teman-teman semuanya ya, saya punya simpenan gitu ya. Regulator paintball teman-teman yang biasa ya. Paintball ini juga banyak macamnya teman-teman ya. Dari yang biasa murah ini yang tipe tipe B, tipe D gitu ya, tipenya macam-macam ya. Saya nggak paham tipe-tipenya gitu ya. Tapi yang jelas kalau saya sering makainya paintball tipe D, yang upgrade sudah pakai di stainless ya. Dengan itu saya puas ya, cukup puas lah ya, karena lumayan stabil. Kalau nembak paling sisi 5 maksimal 6 gitu ya. Itu juga udah bagus teman-teman untuk paintball ya. Kadang-kadang 10 itu kadang-kadang kalau kita setengahnya nggak benar gitu ya, atau lebih ya gitu ya. Nah, regulator ini memang untuk membuat stabil speed teman-teman ya, tapi kalau kita masangnya nggak benar ya pasti nggak stabil juga gitu ya. Oke ya, ini pertama paintball, nanti kita diskusi ya. Ini sistemnya begini aja, ini masuk ke chamber ini ya, chamber apa aja, apa Hammer X atau RTX atau ACW apapun ya, atau dari 88 ya. Kemudian ini botol, kita aja teman. Ini buat ngisi angin, ini manunya. Kalau kayak gini manunya manu input teman-teman ya, manu yang ada di botol ini ya, bukan manu keluarannya. Nanti manu keluarannya lihat di chamber motornya seperti ini. Oke, kemudian saya punya lagi T-Rex teman-teman ya. Jadi T-Rex ini, oh ya, regulator itu ada 3 macam teman-teman ya. Yang pertama yang nggak bisa di-upgrade langsung, diputar langsung nggak bisa, tapi dia bisa dinaikkan dengan nambahin SIM kayak paintball tadi ya. Dia nggak bisa diapa-apain teman-teman. Udah setting 1800 ya 1800. Ya, kalau mau naikin, bukain dulu, tambahin SIM, tutup lagi, bisa naik ya. Atau ngurangi itu kurangi aja ya. Nah, yang kedua yang bisa di setting langsung muter gitu ya. Nah, yang muter kita ada 2 macam, yang muter dari dalam sini dan muter dari luar seperti ini ya. Ini salah satu yang muter dari luar teman-teman. Ini T-Rex X15 ya dari King Class ya. Ini belum pernah saya pakai teman-teman. Rencana mau saya pakai BR tapi nggak ada unitnya. Yang unitnya pakai P70 teman-teman ya. Nah ini mirip-mirip P70 teman-teman ya. P70 kayak gini ya. P70 saya lagi di setting ya. Jadi nggak bisa saya bawa ke sini gitu ya. Sama P70 dari luar, dan juga yang dari luar lagi ada APR, ini yang murah teman. Kalau ini harganya sekitar 1,8 aja, 1,8 juta. Nah, yang murah APR seperti ini ya. Ini regulator APR namanya. Ini dari sini aja dia muternya ya, tinggal dikencangin untuk naikkan atau nurunin pressernya ya. Kemudian yang terlihat di sini manunya adalah manu output teman-teman ya, manu output. Jadi kalau di chambernya nggak ada manunya, bisa lihat dari sini ya. Nah ini dikasih lagi mini coupler ya, supaya untuk ngisi ke tabung ya. Jadi ini biasanya disambung teman-teman, disambung sama contoh aja ini ya. Karena ini mungkin ya. Oh kebetulan nggak saya bawa mini couplernya ya, nggak saya bawa. Ya. Ini sebenarnya masuk ke sini nggak bisa tuh. Nah mau double regul gitu, double regulnya kebalik ya. Harusnya yang gede di sini, yang kecil di sini ya. Nah kayak gini lah teman-teman ya modelnya ya. Tapi ini nanti dikasih mini mouse ya istilahnya, Mickey Mouse sorry. Kalau mini istrinya. Oke, nah saya sorry ya, kelebihan dari APR ini selain keluar harganya murah teman-teman. Ini harganya sekitar berapa? 800.000 kalau nggak salah ini ya. Nah ini harganya murah. Kalau yang ini kan harganya 1,8 ya. Saya tes sekilas performanya lumayan stabil gitu ya. Tapi untuk di tekanan rendah teman-teman
di 1100, 1200 gitu ya, maksimal 1300 yang bagus. Kalau di atas itu kayaknya kurang stabil ya untuk T-Rex ini. Kemudian kalau untuk APR ini belum saya coba sama sekali teman-teman, karena saya nggak punya thread yang bisa masuk ya di sini ya. Performanya kayak apa belum saya coba, sorry ya. Oke, kemudian ada yang diputar di dalam teman-teman modelnya, seperti Huma Air ya. Huma Air ini dalamnya kan ada putaran tuh ya, ada putaran kan. Nah, itu bisa diputar. Kalau dia mau membuka naikin dia putar ke kiri, kalau mau nurunin putar ke kanan ya. Kalau Gin Class ini kalau nggak salah, kalau sama kayak P70 kan ya, kebalikannya, kalau dia mau ngencengin dia putar kanan ya, mau naikin putar kanan, mau nurunin putar kiri. Kalau ini kebalikannya ya, naikin putar kiri, nurunin putar kanan ya. Yang seperti ini yang lokal ada nggak? Ada Alpha BR teman-teman dari Mas Devi itu ya, ini dalamnya sama, putar kiri untuk naikin, putar kanan untuk nurunin ya. Jadi di lokal untuk yang seperti itu bisa di setting ya Alpha BR. Kemudian ada juga Alpha A2KD teman-teman ya, ini juga bisa disetting dari luar ya, A2KD ya, dari Om Devi juga. Regulator apa yang lain yang X-bandal, yaitu ada di AVR ya, langsung apa namanya, ada di chamber gitu ya, chamber bawaannya AVR itu ada X-bandal, itu sama juga bisa diputar dari luar ya. Performanya ya susul lah kan gitu ya, stabil banget juga enggak kan gitu kan. Itu macam-macam regulator teman-teman ya. Jadi ada regulator yang paintball yang dia tidak bisa dinaikkan atau turunkan dengan langsung, kecuali dia akan cabut dulu, tambahin SIM ya. Kemudian regulator yang bisa di adjust tapi dari dalam botol, jadi tetap harus buka botol. Yang ketiga regulator yang settingannya dari luar ya, P70, T-Rex, APR, kemudian Alpha seri A ya, A2KD, A290 gitu ya. Terus X-bandal itu juga dari luar ya. Oke, itu macamnya ya, macam-macamnya regulator. Kemudian bagaimana setting regulator yang stabil teman-teman ya. Nah, teman-teman kita diskusi dengan apa, regulator paintball aja teman-teman ya, regulator paintball. Ini kemarin Om Toyib ya, tanyain detail banget, saya nggak paham dia, karena saya nggak paham ya. Jadi begitu diisi tekanan, kalau didiemin dia akan naik teman-teman sampai maksimalnya. Ya memang begitu regulator gitu ya. Dia nggak puas. Ya maunya kalau didiemin dia tetap nggak naik. Ya kalau ditembakin stabil sekali. Ya jangan beli yang 500.000 gitu. Maksudnya begitu. Beli yang B70 gitu ya. Ya P70 pun kalau dia dinaikin tekanan dari 200 ke 2000 ke 3000 teman-teman, itu naik paling di 50 sampai 75 PSI ya. Naik tetap ya. Ya. Kalaupun baru diisi nih ya, kita baru beli, kalau didiamkan naik juga, tapi nggak banyak, paling 50 PSI. Paling banter ya, paling naik 10 20. Wajar-wajar teman-teman ya. Nah, makanya saya bingung gitu ya. Gimana supaya stabil? Stabil ini yang maksud apa gitu. Nah, kalau saya teman-teman yang dimaksud stabil saat tembakan gitu ya, bukan saat regulatornya. Nah, karena ini juga bisa menipu loh teman-teman, hati-hati ya. Kalau ini alatnya rusak juga bisa gini-gini kan gitu. Ya kelihatannya nggak stabil, padahal alatnya rusak kan gitu. Jadi yang dimaksud stabil seperti apa? Kalau saya teman-teman, stabil itu pada saat menembakkan, speednya berapa ya. Terus saya tanya kemarin, speednya berapa? Oh jauh Om, naik turunnya jauh, berapa? Dari 998 sampai 1010, selisih 12 fps. Itu normal gitu. Untuk paintball normal teman-teman ya. Paintball itu 15 fps masih normal gitu. Ya selisih segitu ya. Kalau teman-teman bisa setting di 5 fps itu bagus paintball ya. Kalau 15 normal gitu. Jadi maunya yang apa namanya? Yang stabil tapi murah gitu ya. Ya sulit teman-teman ya. Ya memang begitu ya. Dari bahannya, materialnya juga beda ya. Dibandingkan dengan P70 ya, harganya juga beda kan gitu. Ya kemudian bagaimana supaya setting ini stabil teman-teman ya.
Teman-teman, kalau kita setting di tekanan pressure ya, pressure tertentu, dan kita mau tenaganya maksimal, artinya dihabisin ini ruang chamber ini, anginnya ya, terus habis semua ya, pasti nggak stabil teman-teman ya. Karena apa? Konsumsinya angin kencang sekali ya, atau dibilang bisa bisa juga jadi boros teman-teman. Akhirnya penurunan tekanan itu cepat sekali. Ya, karena cepat penurunannya pasti nggak stabil gitu ya. Tekanan tabungnya turun dengan cepat itu, ya. Pasti nggak stabil. Nah, kalau teman-teman setting regulatornya di chamber seperti itu, ya sulit kalau mau ini stabil ya. Cirinya bagaimana stabil atau enggak? Lihat aja teman-teman. Kalau teman-teman settingnya satu tabung atau 480 hanya selesai dalam 15 tembakan, pasti nggak stabil itu regulatornya itu. Ya, nanti ya deviasinya banyak itu. Ya, bisa bisa 10, bisa 15 gitu deviasinya. Ya karena angin langsung habis, bukan habis regulatornya juga turun juga kan gitu. Angin di sininya ya. Nah, gimana settingnya? Seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, kalau setting satu tabung, coba bagaimana satu tabung itu habis minimal 60 kali, 60 kali tembakan. Itu relatif stabil ya. Karena apa? Turunnya angin itu sedikit, dek 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 turun sedikit ya. Jadinya ini stabil. Ya. Caranya nyetingnya gimana? Di chamber ya, yang seperti saya sampaikan kemarin, cari maksimalnya chamber dulu. Ya, kalau kita mau maksimal gitu ya. Katakanlah dapat 1000, turunin ya, kendorin lagi per hammernya sampai nanti dapat di 970, 950 kan gitu. Itu pasti stabil nanti. Turunnya sedikit-sedikit gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi seputar regulator teman nggak usah bingung ya. Kenapa regulator paintball saya kalau di demi naik, kalau pas diisi pertama naik kan gitu kan. Ya itu normal aja gitu ya. Diisi 2000 naik ke 3000 naik 100 PSI ya normal aja gitu. P70 aja naik 50 PSI kok, 75 PSI kok gitu. Yang nggak normal, kalau teman-teman regulatornya ini turun 500 PSI, ya tekanan outputnya turun 200 PSI, itu terlalu besar gitu teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya itu, kayak saya isi dari 2500, OP-nya di 1600, turun ke 1900, OP-nya jadi 1400. Nah, itu jauh sekali teman-teman. Ya berarti ada sesuatu yang nggak pas di regulator kita gitu ya. Bagaimana caranya? Ya saya nggak paham untuk betulin seperti apa di dalamnya ya. Nah, barangkali teman-teman yang pengalaman, nanti kalau ada yang tanya di sini silakan komen ya ke teman-teman yang bertanya ya di kolom komentar kita ya. Oke, itu aja teman-teman semuanya yang bisa sharing kali ini. Lagi capek habis main tenis. Jadi hobinya banyak gitu ya. Ada senapan, ada tenis, ya ada silat, ada panahan, ada macam-macam lah. Ya tenis meja juga bisa ya, catur apalagi ya. Oke, teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Selagas. See you.